Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvita Juniarsi, dosen program studi ilmu administrasi bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Marabunga. Adapun spesialisasi saya mengajar mata kuliah bidang ekonomi, manajemen, dan entrepreneurship. Saat ini, saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya dengan bobot 3 SKS. Oke, sebelum saya melanjutkan menjelaskan bagaimana teknik mengajar saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan serta mode pembelajaran pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ini. Pada mata kuliah ini, memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang asal-usul bank yang telah ada pada saat ini, yang merupakan penggabungan dari beberapa bank, dilanjutkan lagi bagaimana bank menghimpun dana, serta menyalurkan dana kepada masyarakat agar kegiatan bank dapat berjalan dengan lancar. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga diajak menjadi seorang analis kredit dengan memperhatikan kriteria dari debitur. Pada mata kuliah ini juga mahasiswa bisa menghitung bunga bank. Selain kegiatan perbankan, mahasiswa juga diajak untuk menganalisis bagaimana permasalahan serta bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam dunia lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, pegadaian, dan juga koperasi. Nah, dengan mengikuti mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui apa saja kegiatan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana tahapan penilaian dari proses kredit. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan permasalahan serta memberikan solusi masalah dalam dunia perbankan serta lembaga keuangan non-bank lainnya. Selanjutnya, untuk mencapai luaran yang diharapkan, maka mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran yang akan dibahas kurang lebih selama 14 kali pertemuan melalui tatap muka juga online. Berikut beberapa materi yang akan saya bahas dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, saya masuk kepada ruang lingkup lembaga keuangan. Yang kedua, fungsi dan jenis usaha bank. Yang ketiga, sumber dan alokasi dana bank. Yang keempat, ada pengalokasian dana bank. Yang kelima, saya masuk dalam perhitungan suku bunga. Yang keenam, ke jasa bank lainnya. Yang ketujuh, saya masuk ke dalam bank syariah. Yang kedelapan, masuk ke dalam pegadaian. Yang kesembilan, masuk ke dalam jasa bank lainnya atau non-bank, yaitu koperasi simpan pinjam dan asuransi. Yang ke-10, masuk ke dalam kartu plastik. Yang terakhir atau pertemuan ke-11 itu ada di OJK. Nanti di setiap chapter ada yang 2 kali pertemuan saya laksanakan. Ini 11 materi pokok yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, itu materi yang akan saya bahas selama 14 kali dan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Oke, saya akan lanjutkan bagaimana metode DIA yang akan saya gunakan di dalam kelas, baik secara online maupun offline. Yang pertama, kita masuk ke dalam delivery. Nah, delivery itu bagaimana cara saya menilai serta menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Itu metode yang saya gunakan di dalam kelas melalui metode ceramah, diskusi, dan yang ketiga saya menggunakan pretest atau sering kita sebut dengan kuis. Nah, di dalam menyampaikan materi, saya selalu memberikan materi yang bersumber dari buku. Buku utama yang saya gunakan yaitu dari Kashmir, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta beberapa referensi buku lainnya yang saya gunakan. Nah, saya juga memberikan contoh kasus terbaru dari dunia perbankan, serta lembaga keuangan non-bank lainnya sebagai bahan tambahan untuk belajar mandiri di rumah yang bersumber dari internet atau yang terupdate.
Selain dari proses perkuliahan, saya juga selalu memberikan kuis pada setiap awal perkuliahan atau di chapter berikutnya. Jadi saya selalu memberikan kuis itu dalam bentuk esai, lisan, maupun pilihan ganda. Adapun tujuan saya memberikan kuis atau pretest tersebut agar bisa melihat sejauh mana tingkat pemahaman para mahasiswa dalam setiap pertemuannya. Kita masuk ke dalam metode kedua, yaitu interaction. Dalam menjalin interaksi selama proses perkuliahan, tentunya harus ada komunikasi dua arah antara saya dan para mahasiswa. Begitu juga antara mahasiswa dan mahasiswa. Interaksi yang dilakukan di dalam kelas bentuknya melalui tanya jawab secara lisan selama perkuliahan itu berlangsung. Nah, sedangkan interaksi yang tidak terjadi di dalam kelas, tapi dilakukan di luar kelas melalui small group discussion yang akan saya buat melalui metode online, melalui WA group, Telegram group, ataupun dari email. Itu akan saya layani di luar kelas melalui online. Next, kita masuk teknik yang terakhir yang akan saya gunakan, yaitu teknik asesmen atau bagaimana saya menilai para mahasiswa ini. Nah, penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa ini bukan hanya dari segi kognitif saja, tapi saya juga menilai dari segi afektif dan psikomotorik. Nah, tentunya pada saat awal perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan yang disepakati secara bersama-sama antara saya sebagai pengajar dan juga kepada mahasiswa. Jadi di dalamnya terdapat bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengatur strategi agar perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa referensi bobot yang saya berikan, dan ini digunakan di kampus saya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tistio Morobungo. Yang pertama terdiri dari komponen absensi. Absensi diambil 15%. Yang kedua, komponennya perilaku itu 10%. Yang ketiga, komponen tugas terstruktur dan belajar mandiri itu ada 20%. Yang keempat, itu ada ujian tengah semester itu 15%, dan yang kelima, ujian akhir semester 40%. Yang totalnya 100% dari 5 komponen. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan bagaimana saya mengajar di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas kita dengan mata kuliah perbankan hari ini di hari Jumat pukul 16.00. Dan sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita, pinjaman atau kredit. Dan sebelumnya kita review dulu mata kuliah sebelum di pertemuan ini. Sebelum pertemuan pinjaman dan kredit, apa yang sudah kita bahas? Penilaian, tabungan, deposito, dan giro. Nah, teman-teman juga sudah pernah membahas tentang apa itu tabungan, apa itu deposito, apa itu giro. Itu semua tentang pemasukan uang ke bank. Dan sekarang kita masuk ke bagaimana pinjaman atau kredit di perbankan. Oke, kita masuk aja ke materi pertama, kredit atau pinjaman. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam kredit atau pinjaman. Nah, ini ada yang namanya pengertian kredit atau pinjaman. Pengertian kredit atau pinjaman menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Ini bisa dilihat penyediaan uang atau penagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya. Berarti yang namanya kredit atau pinjaman ini berhubungan dengan hutang piutang. Yang namanya hutang piutang harus dilakukan apa? Analisis kredit. Nah, analisis itu pentingnya. Kenapa harus ada analisis kredit? Siapa yang tahu? Apa pentingnya analisis kredit? Kenapa harus dilakukan analisis sebelum melakukan kredit? Siapa yang bisa? Yes, you. Untuk menghindari kredit macet atau tunggakan pembayaran. Next, kita masuk ke dalam slide kedua. Ada unsur-unsur yang namanya unsur-unsur kredit. Ada berapa unsur-unsur kredit?
Ada 5. Nah, tadi jawaban teman kalian, kenapa adanya yang namanya analis kredit? Ini dia. Yang pertama harus adanya kepercayaan. Kenapa harus ada kepercayaan di dalam melakukan kredit? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ada kepercayaan? Siapa? Subhan bisa jawab? Kenapa harus ada kepercayaan dalam melakukan kredit, Sub? Sama yang seperti dikatakan dia tadi, kalau tidak bisa terjadi kredit macet. Bisa terjadi kredit macet. Oke, itu yang pertama kepercayaan. Yang kedua itu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini gunanya apa? Gunanya apa? Apa gunanya kesepakatan di dalam kredit? Kenapa, Res? Dengan adanya kesepakatan ini bisa dijadikan sebagai karena memiliki visi dan misi yang sama, jadi dengan adanya kesepakatan ada yang Dia apa? dituju ya dicapai. Oke. Kalau itu kesepakatan. Yang ketiga apa? Jangka waktu. Nah, dalam kredit kita harus memiliki jangka waktu atau proses pengembalian. Biasanya berapa lama proses pengembalian dalam kredit? Biasanya dalam perbankan minimal berapa? 1 tahun? Ada? 1 tahun? Ada. Itu biasanya ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek bisa hitungan bulan, tapi jarang terjadi biasanya yang hitungan jangka pendek. Biasanya jangka menengah dan jangka panjang. Biasanya kalau untuk kredit KPR itu biasanya jangka panjang, pendek atau menengah? Jangka panjang karena dia hitungan puluhan tahun. Nextnya kita masuk ke dalam yang selanjutnya ke apa? Resiko. Kenapa di dalam kredit harus ada resiko? Siapa yang menanggung resiko kredit ini? Karena kita dari pihak perbankan, pasti yang menanggung resiko ini adalah pihak perbankan. Apa yang ditanggung resiko oleh pihak perbankan ini? Apa? Keterlambatan atau kredit macet. Nah, itu yang dialami atau resiko yang dialami oleh pihak perbankan. Nextnya lagi ada balas jasa. Apa itu balas jasa yang diperoleh oleh pihak perbankan? Apa? Bunga. Yes, benar sekali. Berarti ada 5 unsur-unsur dari kredit. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, kesepakatan. Yang ketiga, jangka waktu. 4, resiko. Yang kelima, ada balas jasa. Next, kita masuk ke dalam tujuan dari kredit. Di sini ada 3, hanya mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, sama membantu pemerintah. Kita masuk saja ke dalam membantu pemerintah. Kenapa dalam memberikan kredit kita dapat membantu pemerintah? Why? Kamu bisa Ran? Kenapa? Salah satunya adalah pajak. Pasti itu. Yang kedua, apa? Kita bisa membantu pemerintah dalam bidang apa lagi selain pajak? Berarti itu pendapatan negara ya. Yang selanjutnya apa lagi? Tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Mengurangi pengangguran. Yes, apa lagi? Perkembangan ekonomi. Oke, apa lagi? Ini. Adapun keuntungan pemerintah dalam memberikan kredit. Yang pertama, penerimaan pajak. Yang kedua tadi seperti yang Rani bilang, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, meningkatkan barang dan jasa. Ini bisa berhubungan seperti yang dibilang sama Resti tadi. Perekonomian. Barang dan jasa yang awalnya biasanya biasa saja atau hanya bahan baku bisa kita jadikan barang jadi. Barang jadi bisa dijadikan komoditi ekspor. Yes. Itu. Nextnya lagi menghemat devisa negara. Kenapa bisa membantu menghemat devisa negara? Apa yang berhubungan dengan devisa negara? Kenapa dengan kita meminjam kredit kok bisa menghemat devisa negara? Nggak tahu. Kenapa? Ayo. Devisa itu apa?
Apa? Kenapa bisa menghemat devisa negara? Kita yang awalnya import, yang awalnya kita import barang-barang yang biasanya kita import, dengan adanya kredit memberikan lapangan pekerjaan, memberikan lapangan usaha baru, jadi kita bisa memproduksi barang. Jadi nggak perlu import lagi. Kita nggak harus import lagi, kita sudah ada. Nah itu dia, makanya menghemat devisa negara. Begitu juga dengan meningkatkan devisa negara. Nextnya kita masuk ke dalam fungsi kredit, ada 8. Sama untuk meningkatkan daya guna uang. Jadi lalu lintas uang berjalan dengan lancar. Yang nextnya untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang, seperti yang saya bilang tadi. Nextnya yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang. Yang seperti yang saya bilang tadi, dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dari setengah jadi menjadi barang jadi. Next, sebagai alat stabilitas ekonomi yang seperti pernah dibilang sama teman kalian tadi. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berwirausaha, karena berwirausaha membutuhkan apa yang namanya modal. Dengan kredit atau dengan pemberian pinjaman oleh perbankan, sekarang pemberian kredit atau pinjaman oleh perbankan ada melalui beberapa teknik. Kalau dulu hanya pinjaman bank dengan satu metode, kalau sekarang sudah ada yang namanya KUR atau kredit usaha rakyat. Dengan itu maka pemerintah bisa membantu stabilitas perekonomian dan meningkatkan yang namanya wirausaha. Nextnya untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, ini tadi bisa berhubungan dengan nomor 6. Yang ke-8 untuk meningkatkan hubungan internasional dengan kita melakukan ekspor dan import. Next, kita langsung ke jenis-jenis kredit. Bisa dilihat dari 4 segi. Sebenarnya ada 5, satu lagi nanti di bawah. Dari segi kegunaan, dari tujuan, jangka waktu, dan jaminan, serta dari sektor usaha. Kita masuk lagi ke dari segi kegunaan dulu. Dari segi kegunaan ini ada untuk investasi sama modal kerja. Berarti kalau untuk investasi, sebagai investasi dari seseorang, dia melakukan pinjaman. Nextnya sebagai modal kerja atau membuka lapangan pekerjaan dengan membuka usaha. Nextnya dari segi tujuan kredit, ada kredit produktif. Produktif ini apa? Berarti dia memproduksi dengan membuka usaha. Kalau konsumtif berarti dia apa? Dia gunakan secara pribadi atau untuk kegunaan yang bukan menghasilkan lagi. Nextnya sebagai kredit perdagangan. Nah, kenapa beda produktif sama perdagangan? Apa bedanya produktif sama perdagangan? Kenapa nggak sama? Sama-sama dia nanti ujung-ujungnya disalurkan lagi barangnya. Tapi kenapa ada kredit produktif, ada kredit perdagangan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa ada kredit produktif, ada kredit perdagangan? Siapa yang bisa jawab? Saya berikan poin. Yes? Membuat usaha, gitu. Kalau kredit perdagangan, lebih ke menambah modal. Berarti usahanya sudah ada. Oke, bisa masuk itu. Bisa juga kalau untuk produktif ini mereka memang membeli alat-alat untuk memproduksi. Tapi kalau perdagangan mereka sebagai distributor saja, ya. Nextnya dari segi jangka waktu ini sama seperti tadi, ada jangka pendek dan jangka panjang. Ada juga jangka menengah, tapi jarang dimasukkan. Biasanya orang lebih prioritas ke jangka pendek dan jangka panjang. Nextnya dari segi jaminan. Oh, ternyata ada kredit tanpa jaminan. Benar ada? Pernah? Ada? Pernah dengar? Pernah? Kenapa bisa ada kredit tanpa jaminan? Pernah ngalamin? Pernah merasakan? Pernah melakukan kredit tanpa jaminan? Belum. Tapi kenapa ada? Ternyata memang ada. Yang kita tahu selama ini, kita ingin melakukan pinjaman ke pihak perbankan pasti melalui apa? Jaminan. Tanpa jaminan itu tidak dapat pinjaman. Nah, kenapa ada kredit tanpa jaminan?
Nah, ternyata ini prioritasnya bukan untuk pelanggan baru, bukan untuk customer baru, tapi yang sudah loyal dan dia sudah punya catatan yang bagus di pihak perbankan dimanapun, dan dia bisa melakukan kredit tanpa jaminan, bukan tanpa pinjaman. Oke, next kita masuk lagi ke yang terakhir dari sektor usaha. Nah, kredit ini bisa untuk pertanian, perkebunan, dan lain-lain, bahkan bisa untuk pendidikan. Itu bisa dilakukan tergantung dari program setiap perbankan yang kalian tuju. Oke, kita next lagi ke jaminan kredit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada dua, dengan jaminan atau tanpa jaminan. Nah, jaminannya apa saja yang bisa dipakai untuk melakukan kredit? Ada tanah, ada apa lagi? Bangunan, ada kendaraan. Kalau kendaraannya mungkin enggak ya, tapi surat berharga seperti apa? BPKB. Kalau kendaraannya enggak, tapi suratnya yang dibutuhkan. Jadi kendaraan tanpa surat tidak bisa menjadi jaminan. Nextnya apalagi seperti ini, surat-surat. Semua nih surat hanya selebar kertas, tapi dia sangat berarti atau berharga. Seperti apa? Ada saham, ada obligasi, ada sertifikat, deposito. Ini semua surat. Wujudnya hanya satu lembar kertas. Dan ini wujudnya besar, memang bernilai, tapi ini nilainya tidak terhitung juga, hanya ada di dalam kertas. Nah, kalau yang tanpa jaminan seperti yang saya bilang tadi, seorang yang sudah mempunyai loyalitas tinggi. Next ya, kita masuk ke dalam kualitas kredit. Nah, di sini bagaimana kredit itu dikatakan berkualitas? Bagaimana? Pastinya memperoleh laba dari sang peminjam. Bank itu memperoleh laba yang besar. Bagaimana menganalisis laba ini? Caranya dengan menganalisis tingkat perolehan laba sama tingkat resiko. Ini biasa dilakukan oleh tiap-tiap bank. Nextnya lagi kita masuk ke dalam penyaluran kredit. Bagaimana sih penyaluran kredit itu? Nah, ini ada beberapa fungsi dari organisasi kredit. Yang pertama ada bagian pemasaran. Apa yang sering kita sebut dengan pemasaran kredit ini? Tim apa? Tim apa? Marketing. Ada tim marketing yang menawarkan kredit. Nextnya lagi ada analis kredit. Apabila pelanggan itu sudah ingin melakukan pinjaman, lalu dilanjutkan ke analis kredit. Dari analis kredit masuk ke dalam administrasi kredit, lalu dilakukan audit kredit. Ini nanti tahapan ini dilakukan, ada beberapa prosedur, ada yang namanya 5C dan 7P. Nanti kita belajar setelah ini bagaimana prosedur melakukan atau menyalurkan kredit untuk pinjaman setelah ini ya. Setelah mata kuliah ini. Nextnya masuk ke dalam tugas komite. Nah, ini komite dari kredit yang pertama membuat keputusan dan penelaah kredit baru. Yang kedua, memastikan kelengkapan dokumen kredit. Selanjutnya, persetujuan perpanjangan kredit. Yang keempat, perubahan kondisi dan syarat kredit. Nextnya ini penggolongan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap customer yang melakukan kredit. Yang pertama, ini ada tahap lancar. Kenapa dia bisa masuk dalam lancar? Kriterianya ada apa? Membayar angsuran pokok, bunga tepat waktu. Dia tidak pernah telat, dia tidak pernah melakukan tunggakan. Itu masuk dalam kriteria lancar. Yang kedua, memiliki mutasi rekening yang aktif. Berarti dia aktif melakukan transaksi di perbankan. Yang kedua, ternyata dia sudah masuk ke dalam perhatian khusus. Kenapa dia dalam perhatian khusus? Ternyata dia sudah terdapat tunggakan pembayaran kurang dari 90 hari. Berapa bulan itu kalau 90 hari? 3 bulan, masih kurang dari 3 bulan. Dia sudah melakukan tunggakan kurang lebih dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan, kurang dari 90 hari. Berarti pelanggan itu sudah masuk ke dalam kategori dalam perhatian khusus.
Nextnya lagi yang ketiga ada kurang lancar. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, serta macet. Karena ini sudah masuk ke dalam kategori diperhatikan dan tidak bisa melakukan kredit nantinya di tempat lain. Akan dilakukan apa yang namanya? BI checking. Udah kena BI checkingnya. Nah, ini tahapan yang dilakukan oleh BI checking itu. Ada 3-5 ternyata. Nah, ini syarat-syaratnya. Kita masuk aja ke terakhir saja, ini sudah dalam macet atau loss, sudah nggak ada lagi. Berapa tahun nama kita bisa bersih dari BI checking? Berapa? 10, 15, 20, 30, atau nggak pernah bisa kita melakukan pinjaman? Kalau kita sudah dalam kategori loss loh. Berapa lama? Kurang lebih 10 tahun nama kita di blacklist dari BI checking. Lumayan juga ya, 10 tahun usaha kita nggak berjalan 2 hari saja sudah drop, apalagi 10 tahun. Jadi dijaga nama baik kita apabila ingin melakukan kredit. Nah, di sini terakhir motivasi dari saya, ada yang mau ditanyakan seputar mata kuliah kita hari ini, pinjaman atau kredit? Ada yang mau ditanyakan? Yes, Rani? Bagaimana upaya bank dalam apa upaya yang dilakukan oleh bank jika kredit bermasalah atau macet? Oh, apa yang dilakukan oleh bank apabila kredit itu macet? Yang pertama, dia pasti memberikan yang namanya SP1, bahasanya SP1. Dia pasti dalam peringatan. Dia pasti melakukan call dulu, dia tanyakan. Apa permasalahan? Yang pertama diingatkannya dulu, Anda sudah lewat sekian hari, tolong dibayarkan. Itu yang pertama, dia melakukan SP1 dulu, dia peringatan dulu. Lalu kalau tidak juga peringatannya diacuhkan, dia pasti mendatangi pihak debitur yang melakukan pinjaman, dia datangin dulu. Nah, kenapa dia datangin? Dia tanyakan permasalahannya, apakah ada terjadi permasalahan? Kenapa dia belum terjadi pembayaran? Oh, ternyata misalnya dia belum melakukan pembayaran dikarenakan usahanya tidak lancar. Dia berarti bisa diberikan tenggang waktu. Nah, itu sebenarnya bank itu tidak ada yang langsung melakukan penarikan barang jaminan, nggak ada yang seperti itu. Pasti mereka melalui beberapa tahap dulu. Dalam tahap-tahap yang dilakukannya, pasti mereka menganalisis apa yang sudah terjadi pada si debitur tadi. Nah, itu Rani. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk mata kuliah ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di mata kuliah di minggu berikutnya, oke? Nah, itu dia cuplikan video pengajaran saya di dalam kelas. Baiklah, demikianlah deskripsi singkat saya mengenai RPS mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang saya ampu. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kegiatan singkat saya sebagai dosen di program studi ilmu administrasi bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stistio Marobungo, dan sebagai bukti ajar dari pernyataan diri unjuk kerja perguruan tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.